Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili dan Gulan dengan canggung saling memandang, tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Saat itu, Gubei masuk dari luar. Gubei menatap kosong padanya. Nili, mengapa kamu di sini? Berita di luar beredar. Mereka bilang kau dan Murong Yu punya konflik di reruntuhan mengerikan. Katanya dengan sedikit jeda. Nili memiliki wajah datar saat dia berkata, kamu tidak perlu terlalu memikirkan perasaanku. Anda mengatakan, konflik. Konflik apa? Aku bahkan belum mencapai alam Heavenly Fate. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi lawannya? Secara alami, dia menghancurkanku. Dia bahkan mengambil semua timbangan jiwa yang kukumpulkan. Gubei tidak pernah berharap Nili membuat pengakuan langsung. Gubei menepuk kepala temannya dan tersenyum, lalu apa yang akan kamu lakukan? Murong Yu masih sangat kuat. Aku takut bahkan kita berdua tidak akan menjadi lawannya. Nili dengan tenang menjawab, saya tidak punya pilihan selain menanggungnya untuk saat ini. Saya memiliki hal lain yang mungkin membutuhkan bantuan Anda. Gulan tidak bisa membantu mengangkat kepalanya ke arah Nili. Jika ada pemuda lain yang menghadapi situasi Nili, mereka mungkin akan sangat marah. Dia tidak pernah berharap Nili menghadapinya dengan begitu tenang. Gubei memukul dadanya sendiri dan mengumumkan, katakan. Tidak peduli apa itu, aku akan melakukan yang terbaik. Aku ingin kamu membantuku mendapatkan roh iblis dengan tingkat pertumbuhan biasa, bagus, atau luar biasa. Adapun angka, tolong dapatkan sebanyak mungkin. Kata Nili. Mendengar kata-kata Nili, Gubei menggaruk kepalanya. Aku tidak tahu mengapa kamu menginginkan begitu banyak roh iblis. Sebagian besar roh iblis di dunia reruntuhan drakonik adalah makhluk yang cukup bermutu tinggi dengan garis keturunan naga. Mereka semua jauh lebih baik daripada roh iblis biasa yang kamu inginkan. Aku tidak membutuhkan roh iblis dengan garis keturunan naga. Jika kita hanya berbicara tentang roh iblis biasa, hanya mereka yang memiliki tingkat pertumbuhan luar biasa atau tingkat dewa yang baik untuk pertempuran. Yang biasa dengan tingkat pertumbuhan rendah pada dasarnya tidak berguna. Gubei agak bingung. Jika kamu ingin berintegrasi dengan roh iblis, aku benar-benar bisa memberimu yang lebih baik. Saya memiliki kegunaan saya sendiri untuk mereka. Berapa banyak yang kamu habiskan untuk mengumpulkan roh-roh iblis, aku akan membayarnya di masa depan. Nili melanjutkan, aku membutuhkan banyak dari mereka. Lebih banyak lebih baik. Gubei memikirkannya sebentar, lalu berkata, seharusnya tidak terlalu mahal untuk mendapatkan roh iblis biasa itu. Tidak banyak di alam reruntuhan drakonik, tetapi tidak untuk alam yang lebih kecil. Aku bisa mengirim seseorang untuk memburu mereka, jadi aku bisa mendapatkanmu banyak dalam waktu singkat. Nili memberinya senyum ringan. Kalau begitu aku akan mengganggumu. Gubei tertawa. Kenapa harus sopan? Kami saudara. Selain itu, kamu bahkan telah menyelamatkan saudara perempuanku. Hanya dalam waktu singkat, Gubei menyelesaikan pengaturannya dan mengirim beberapa ahli alam Heavenly Fate ke alam yang lebih kecil untuk berburu roh iblis biasa. Itu adalah tugas kecil bagi mereka, tentu saja. Namun, karena Nili secara pribadi mempercayakan tugas ini kepada Gubei, semuanya harus sangat rahasia. Oleh karena itu, Gubei hanya mengirim pembantunya yang paling terpercaya. Dalam rentang satu hari, anak buah Gubei berhasil mengumpulkan lebih dari 20.000 roh iblis dari salah satu alam kecil terdekat. Nili menerima kumpulan pertama roh iblis dan kembali ke kamarnya untuk mulai memperbaikinya. Ada beberapa di antara 20.000 ini yang memiliki tingkat pertumbuhan baik atau bahkan sangat baik. Nili memulai proses pemurnian dengan menempatkan 10 roh iblis dengan tingkat pertumbuhan yang sama ke dalam pot iblis mimpi buruk. Sudah lama sejak terakhir kali dia memurnikan roh iblis, tapi dia masih bisa mengoperasikannya dengan mudah. Kegagalan kilang. Sukses kilang. Nili menyempurnakan batch demi batch dan pot iblis mimpi buruk terus menghasilkan roh iblis dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Semakin dia menyempurnakan, semakin banyak energi yang diserap oleh pot iblis mimpi buruk dari roh iblis yang hancur. Nili tinggal di kamarnya dan terus memurnikan roh iblis. Dalam kumpulan 20.000 roh iblis, ada sedikit lebih dari 30 dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa.
Dalam keadaan normal, roh iblis dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa, tetapi tanpa garis keturunan naga, hanya akan dijual dengan harga antara 30 hingga 50 batu spiritual. Itu sudah akan dianggap sebagai jumlah yang besar. Bagaimanapun, siswa biasa, selain dari mereka seperti Gubei yang memiliki latar belakang, akan merasa sulit untuk mendapatkan 30-50 batu spiritual untuk pengeluaran gratis. Siapapun dari keluarga seperti Gubei pasti akan memilih untuk berintegrasi dengan roh iblis yang memiliki garis keturunan naga, atau bahkan garis keturunan kuno. Orang-orang seperti mereka tidak akan menginginkan roh iblis biasa, bahkan jika itu memiliki tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Meskipun orang-orang seperti Murongyu dan Hurong mencoba cara untuk mencegahnya mendapatkan lebih banyak batu spiritual, Nili pasti tidak akan tanpa daya menunggu kematian. Jika dia tidak bisa mengumpulkan batu spiritual dari reruntuhan mengerikan, maka dia bisa mengumpulkannya dengan cara lain. Lagi pula, bisakah Anda mati karena menahan air seni satu? Begitu dia mendapatkan batu spiritual yang cukup, kultivasinya akan mengalami lonjakan besar dan dia akan segera melampaui Murongyu. Sekarang, Lu Piao dan Xiao Yu telah kembali ke halaman. Nili penasaran dengan wajah memar Lu Piao. Lu Piao, apa yang terjadi padamu? Lu Piao sangat kesal dan hanya menjadi lebih marah saat memikirkannya. Jangan ingatkan aku. Aku mengumpulkan lebih dari 3.000 sisik jiwa dari reruntuhan mengerikan, tapi semuanya dicuri oleh bawahan bajingan Hualing. Aku bahkan dipukuli oleh mereka. Xiao Yu tersenyum pahit. Saya juga mengalami masalah yang sama, tetapi saya keluar sedikit lebih baik, karena mereka tidak bisa mengalahkan saya dengan tingkat kekuatan mereka. Namun, saya hanya berhasil mengumpulkan sedikit lebih dari 5.000 sisik jiwa selama 2 hari itu. Setelah saya keluar, saya mendengar berita bahwa Anda keluar sehari lebih awal dari saya. Nili mengangguk. Ya, saya bertemu Murongyu dan dia mengambil 20.000 sisik jiwa yang saya kumpulkan. Sepertinya masalah ini bukan miliknya sendiri, bahkan Lu Piao dan Xiao Yu sedang dipilih. Xiao Yu masih cukup kuat, jadi dia bisa melawan mereka. Namun, Lu Piao tidak bisa melakukan hal yang sama. Awalnya, mereka bertiga seharusnya menuai keuntungan yang lumayan dari reruntuhan mengerikan, berdasarkan kekuatan mereka. Namun, semuanya terganggu oleh bajingan itu. Lu Piao dengan marah berkata, tidak heran Murongyu berhasil membuat rekor baru untuk dirinya sendiri saat kami keluar. Jadi begitulah cara dia mendapatkan lebih dari 120.000 sisik jiwa. Xiao Yu mengeluarkan semua 160 batu spiritual yang berhasil dia kumpulkan dan berkata, aku berhasil mengumpulkan beberapa, jadi kita bisa membaginya terlebih dahulu. Ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan begitu banyak, bagaimanapun juga, kekuatan masa lalunya tidak sebanding dengan kekuatannya saat ini. Sayang sekali dia hanya berhasil mengumpulkan begitu sedikit selama kesempatan sebulan sekali. Meskipun 160 batu spiritual Xiao Yu adalah jumlah yang besar, itu masih tidak cukup untuk mereka. Energi surgawi yang terkandung dalam 1 atau 200 batu spiritual bahkan tidak akan menyebabkan riak sedikit pun di alam jiwa Nili. Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Saya memiliki cara lain untuk mendapatkan batu spiritual. Beberapa orang mencoba menghalangi kita untuk mengumpulkan batu spiritual, jadi bagaimana kita bisa membiarkan keinginan mereka menjadi kenyataan? Mari kita melakukan perjalanan ke pasar institut. Untuk apa kita pergi ke pasar? Sebuah cahaya melintas di mata Nili. Untuk menjual roh iblis. Dia berpikir untuk membiarkan Gubei menjual roh iblis pertumbuhan tingkat dewa itu untuknya, namun, setelah memikirkannya lagi, dia memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia pergi sendiri. Lagi pula, tidak sopan mengandalkan Gubei untuk segalanya. Selanjutnya, jika Nili menjual roh iblis tingkat dewa itu sendiri, dia bisa mengklaim bahwa dia mendapatkannya dari dunia kecil. Jika mereka tidak mempercayainya, mereka dipersilakan untuk menyelidiki dunia kecil sendiri. Bukan berarti mereka bisa masuk. Nili yakin bahwa dia akan mengalami beberapa hambatan dalam menjual roh iblis pertumbuhan tingkat dewa, namun, dia sudah membuat persiapan mental. Di dalam Institut Sky Soul, musuh-musuhnya tidak akan berani bergerak melawannya. Karena itu, ia berencana menjual sebanyak mungkin.
Teriakan bergema di seluruh pasar Institut Sky Soul saat para siswa memenuhi tempat itu, melakukan transaksi pada berbagai item. Nili dan kelompoknya masuk ke pasar. Lu Piao menjadi sedikit sedih ketika dia menyadari betapa miskinnya mereka. Nili, selama pertempuran terakhir, aku menyadari pentingnya artefak. Lawan yang kutemui tidak lebih kuat dariku, tapi dia membawa artefak grade 2 bersamanya. Tidak peduli seberapa keras aku berjuang, aku tidak bisa menjadi lawannya. Sekarang saya berada di pasar, saya telah mengetahui bahwa satu artefak kelas 2 berharga 60 hingga 70 batu spiritual. Dia mengingat kembali hari-hari kejayaannya di kota Glory. Saat itu, 1 juta atau bahkan 10 juta koin roh iblis hanyalah uang receh baginya. Tapi tidak ada yang mengenali koin roh iblis di sini. Lu Piao hanya bisa melihat artefak dengan iri. Ketika Nili merilis berita bahwa ia memiliki roh iblis pertumbuhan tingkat dewa, itu segera menarik perhatian banyak siswa. Kalian dengar, pendatang baru bernama Nili itu akan menjual beberapa roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Apakah mereka memiliki garis keturunan naga? Tidak mungkin. Roh iblis dengan garis keturunan naga dan tingkat pertumbuhan tingkat dewa akan sangat berharga. Mereka hanya roh iblis biasa dengan tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Lalu, apa gunanya? Para siswa berdiskusi di antara mereka sendiri. Tingkat dewa tidak buruk. Lagi pula, di alam yang lebih kecil, tingkat pertumbuhan tingkat dewa adalah 1 dari 1.000.000. Roh iblis pertumbuhan tingkat dewa terlalu menarik bagi siswa biasa ini. Orang-orang ini benar menebak bahwa Nili tidak bisa mengumpulkan batu spiritual dengan cara biasa, karena seseorang menghalangi jalannya. Berita bahwa Murong Yu telah memukul Nili dan mencuri sisik jiwanya tersebar luas. Meskipun Nili datang dengan banyak momentum, akhirnya kembali menggigit pantatnya. Oleh karena itu, wajar jika dia menjadi sasaran bullying. Itu adalah aturan dari Institut Sky Soul. Itu adalah kesalahan Nili, dia tidak memiliki latar belakang yang layak dibicarakan sementara memiliki bakat yang membuat iri orang lain. Lu Piao memproyeksikan suaranya saat dia mulai beriklan. Roh iblis pertumbuhan tingkat dewa untuk dijual. Roh iblis tingkat dewa yang segar. 50 batu spiritual untuk 1, tetapi saya akan memberi Anda 4 dengan harga 3. Nili mencoba untuk menjual roh iblis sebanyak mungkin sebelum bawahan Hualing dan Huyong tiba. 50 batu spiritual untuk 1 adalah harga yang sangat murah. Selain itu, mereka membuatnya 4 dengan harga 3. Tawaran ini langsung menarik perhatian banyak orang. Pada saat yang sama, itu meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Berapa banyak roh iblis pertumbuhan tingkat dewa yang Nili miliki? Roh iblis tingkat dewa adalah barang yang agak menarik dan pembeli potensial dengan cepat meningkat jumlahnya. Segera, 2 transaksi dilakukan dan 2 roh iblis pertumbuhan tingkat dewa dijual, namun, sedikit tawar-menawar terjadi dan harga disesuaikan dengan total 93 batu spiritual. Pada awalnya, ada banyak orang yang hanya berdiri, menonton. Tapi begitu mereka memastikan bahwa Nili memang menjual roh iblis tingkat dewa asli, kegembiraan mereka meningkat. Beberapa orang tidak dapat mengeluarkan begitu banyak batu spiritual saat ini, jadi mereka pergi untuk mengumpulkan dana. Roh iblis tingkat dewa agak langka di pasaran, hanya sesekali terlihat di sekitar. Kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa memiliki efek seperti batu yang dilemparkan ke permukaan danau yang tenang. Nili terus menjual roh iblis pertumbuhan tingkat dewa dalam jumlah besar, meningkatkan rasa ingin tahu semua orang. Dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak roh iblis tingkat dewa? Apakah dunia kecil benar-benar misterius? Selain jenius, mereka bahkan bisa memproduksi secara massal roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Saat Nili dan kelompoknya menyibukkan diri dengan menjual roh iblis, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Pemimpin mereka adalah seorang pemuda yang tampak heroik yang kira-kira berusia 20-an. Pipinya digariskan dengan ekspresi bermartabat saat dia melangkah maju dengan langkah lebar dan sombong. Gelombang aura yang kuat melonjak saat dia mendekat. Gelombang yang masuk mengisyaratkan kekuatan yang menakutkan. Nili merasakan kehadirannya dan mengalihkan pandangannya ke pemuda ini. Satu pandangan memberitahunya bahwa pemuda ini bahkan lebih kuat dari Murong Yu. Selanjutnya, pria ini mengolah Nine Transformation Draconic Flames, yang merupakan teknik budidaya keluarga Asian Flames.
Teknik ini memungkinkan dia untuk menahan aura Draconic Flames yang kuat di dalam tubuhnya. Jika dia tidak menekan Draconic Flames-nya, dia akan menjadi ahli tingkat 8 atau 9. Pemuda ini berasal dari keluarga Ashen Flames. Itu berarti selusin orang yang mengikutinya juga harus ahli dari keluarga Ashen Flames. Keluarga Api Ashen adalah salah satu dari 3 kekuatan utama dari Sekte Bulu Ilahi. Mereka juga lebih netral dalam berdiri dan jarang berpartisipasi dalam kontes untuk posisi Master Sekte. Namun, kekuatan mereka tidak bisa diremehkan, karena bahkan Master Sekte sebelumnya sering mencoba menjilat mereka. Ini adalah keluarga yang sangat misterius. Bahkan selama kehidupan Nili sebelumnya, setelah Sekte Bulu Ilahi hancur berantakan, keluarga Ashen Flames masih berhasil berdiri kokoh sebagai independen. Pemuda itu memberi Nili sekali lagi dan tersenyum ringan. Kudengar kau menjual roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Betul sekali. Nili mengangguk saat dia dengan penuh perhatian mengamati sikap pemuda ini, mencoba menebak niatnya. Pemuda itu dengan tegas berkata, berapa banyak roh iblis pertumbuhan tingkat dewa yang tersisa? Kami hanya akan pergi dengan harga Anda dan mengambil semuanya. Alis Lu Piao berkedut saat kegembiraan muncul di wajahnya. Dia pasti kantong uang, jika dia mampu membeli semua roh iblis mereka. Nili bertanya dengan suara tenang saat dia menebak identitas pihak lawan, aku ingin tahu bagaimana aku harus memanggil tuan muda ini. Pemuda itu memandang Nili sebagai jejak senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kamu pasti Nili, aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Anda dan Long Yuyin adalah satu-satunya yang layak di antara para pendatang baru. Nama saya Li Xingyun dari keluarga Ashen Flames. Nili mengingat masa lalu. Dalam kehidupan sebelumnya, memang ada orang seperti itu di dalam Sekte Bulu Ilahi. Orang itu tampaknya telah bersaing untuk mendapatkan kursi patriark dari keluarga Ashen Flames. Namun, dia gagal mendapatkannya dan pergi. Setelah dia meninggalkan Sekte Bulu Ilahi, dia menjadi sosok yang mendominasi. Orang itu adalah seorang jenius yang kuat. Di luar Sekte Bulu Ilahi, reputasinya jauh lebih besar daripada Master Bei atau bahkan Long Yuyin. Namun, karakternya juga agak diperdebatkan, karena dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Meskipun begitu, dia menjalin kontak yang bersahabat di setiap sudut dunia dan memiliki banyak saudara yang setia dan setia mengikutinya. Sosok yang begitu menonjol harus tetap memiliki pandangan yang positif. Nili berkata, kami masih memiliki 24 roh iblis pertumbuhan tingkat dewa yang tersisa. Mendengar kata-kata Nili, alis Li Xingyun berkedut karena terkejut. Dia tidak pernah berharap Nili memiliki begitu banyak roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Li Xingyun berpikir bahwa setelah menjual begitu banyak, Nili akan memiliki paling banyak 5 atau 6 yang tersisa. Li Xingyun tersenyum puas saat dia berkata, tidak peduli berapa banyak roh iblis tingkat dewa yang kamu miliki, aku akan mengambil semuanya. Tapi sangat disayangkan bahwa di antara roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa Anda, tidak ada yang memiliki garis keturunan naga. Akan lebih baik jika kamu memiliki roh iblis dengan garis keturunan naga dan tingkat pertumbuhan sangat baik atau lebih tinggi. Meskipun Li Xingyun hanya berada di urutan ketiga dalam garis suksesi keluarga Api Ashen, dia sudah merekrut ribuan jenius di bawah sayapnya. Lebih jauh lagi, kekayaannya juga sangat besar, oleh karena itu, dia tidak memiliki masalah dengan mengambil semua roh iblis tingkat dewa. Di masa depan, jika saya menemukan hal semacam itu, saya akan memastikan untuk menghubungi Tuan Muda Li. Nili ringan tersenyum. Oh. Li Xingyun jelas tidak mengharapkan Nili mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah Nili memiliki beberapa metode rahasia untuk mendapatkan roh iblis tingkat dewa? Karena Li Xingyun memiliki sejumlah besar jenius di bawah sayapnya, dia tidak akan pelit membeli item yang dapat meningkatkan kekuatan anak buahnya. Li Xingyun dengan bangga berkata, selama kamu memiliki roh iblis pertumbuhan tingkat dewa, kamu harus menghubungiku. Tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, aku akan mengambil semuanya. Nili tidak tahu seberapa dalam kantong Li Xingyun, namun, karena Li Xingyun adalah penerus keluarga yang kuat, dia harus memiliki banyak modal. Jika Li Xingyun ingin membeli begitu banyak roh iblis tingkat dewa begitu cepat, dia jelas sedang mempersiapkan perebutan kekuasaan.
Setelah Nili menghubungkan pengetahuan ini dengan rumor dari kehidupan sebelumnya, dia langsung mengerti keseluruhan gambar. Hanya akan ada manfaat dalam memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang seperti itu. Lu Piao dengan cepat menghitung, 24 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Itu 900 batu spiritual, total. Baik oleh saya, Li Xingyun mengeluarkan 900 batu spiritual dan melemparkannya ke Lu Piao. Sebagai imbalannya, Nili menyerahkan 24 roh iblis tingkat dewa yang tersisa kepada Li Xingyun. Li Xingyun menerima roh iblis, lalu menepuk bahu Nili dan berkata, "Aku menyukaimu. Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan saya, silakan cari saya kapan saja. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik. Tapi itu juga baik-baik saja jika Anda tidak mau. Bagaimanapun, jika kamu pernah mendapatkan lebih banyak roh iblis tingkat dewa, kamu dapat menjualnya kepadaku kapan saja." Nili dengan santai tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak atas apresiasi Tuan Muda Li. Jika aku menemukan roh iblis tingkat dewa, aku pasti akan mencarimu." Nili tidak tertarik pada perjuangan internal dalam keluarga Asian Flames. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kali ini? Mungkin Li Xingyun akan menang kali ini. Atau mungkin dia akan kalah, sama seperti kehidupan sebelumnya. Operasi internal Sekte Bulu Ilahi benar-benar kacau. Mereka yang setia pada sekte itu sendiri hanya bisa mengamati perjuangan internal, karena mereka tidak berdaya melawannya. Perkelahian antara keluarga besar juga bisa menjadi sangat intens. Pemisahan Sekte Bulu Ilahi dalam 100 tahun tidak sepenuhnya tidak terduga. Nili tidak berniat untuk mengandalkan Li Xingyun, dan niat ini tercermin dalam kata-katanya. Li Xingyun juga tidak keberatan saat dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Aku akan menunggu kabar baikmu." Li Xingyun menoleh ke bawahan di belakangnya dan berkata, "Kirim pesan ke Hualing. Mulai sekarang, aku akan menjaga Nili. Dapatkan dia untuk menjaga tangannya untuk dirinya sendiri, jika tidak, aku akan menjaga dia dan anak buahnya." Mendengar kata-kata Li Xingyun, Nili menangkupkan tangannya. "Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Li." Dalam hatinya, Nili mengerti apa yang sedang terjadi, sejelas hari. Li Xingyun mungkin telah melakukan penyelidikan menyeluruh padanya, oleh karena itu, dia sangat menyadari bahwa Hua Ling dan Hu Yong membuat masalah bagi Nili. Namun, Li Xingyun hanya menyebut Hua Ling dan bukan Hu Yong. Dia ingin menunjukkan niat baiknya kepada Nili, pada saat yang sama, dia mengisyaratkan sesuatu yang lain. Untuk saat ini, Li Xingyun akan membantu Nili dengan hanya setengah masalahnya. Dia menyiratkan bahwa selama Nili bergabung dengannya atau setidaknya bekerja sama dengannya, maka dia akan mengurus yang lainnya. Memang, dia hidup sesuai dengan rumor tentang sosok yang mendominasi. Meskipun dia masih berusia 20-an, dia sudah berpengalaman dalam hal-hal ini. "Kalau begitu kita akan pergi duluan dan pergi." Li Xingyun tersenyum ringan, lalu membawa rombongannya pergi. Para pengamat menyaksikan Li Xingyun pergi sebelum memulai diskusi ringan. "Aku ingin tahu apa yang Tuan Muda Li rencanakan dengan begitu banyak roh iblis tingkat dewa. Apakah kamu tidak sadar, Tuan Muda Li selalu sangat murah hati kepada bawahannya yang setia dan setia. Saya pernah mendengar bahwa semua bawahannya dipasangkan dengan artefak kelas 3. Dia mungkin membeli begitu banyak roh iblis tingkat dewa untuk bawahannya." Mendengar kata-kata itu, para pengamat tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Memang, bergabung dengan berbagai faksi besar bisa sangat menguntungkan mereka, terutama jika mereka berakhir dengan tuan yang murah hati. Nili ini menjual begitu banyak roh iblis tingkat dewa dan mendapatkan 1.200 batu spiritual dalam waktu yang singkat. Pasokan itu mungkin akan bertahan untuk sementara waktu. Ya, siapa yang tahu dari mana anak itu mendapatkan begitu banyak roh iblis tingkat dewa? Para siswa iri padanya saat mereka berbicara. 1.200 batu spiritual adalah kekayaan besar. Untuk orang seperti mereka, itu adalah jumlah yang hanya bisa dikagumi dari jauh. Mereka bahkan mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak batu spiritual bahkan jika mereka menghabiskan beberapa tahun untuk mengumpulkannya. Selain siswa biasa, Nili juga menarik perhatian beberapa orang lainnya. Tak lama setelah Nili mulai menjual roh iblis tingkat dewa, Hu Yong, Hua Ling, dan orang-orang mereka tiba. Namun, mereka tahu bahwa Li Xingyu telah berbicara dengan Nili,
jadi mereka tidak berani mendekatinya. Segera, berita menyebar bahwa Nili telah membuat kesepakatan dengan Lee Xingyun dan bahwa semua roh iblis tingkat dewa telah dijual seharga lebih dari 1000 batu spiritual. Hu Yong sangat marah, karena Lee Xingyun jelas tidak menganggapnya penting. Dia agak kesal ketika memikirkan 1000 batu spiritual Nili, budidaya Nili adalah karena melambung dengan pesat. Namun, dia tidak berani memancing masalah Lee Xingyun. Nan Mentian dan Huang Yu juga telah memperingatkannya sebelumnya, oleh karena itu, dia tidak berani menimbulkan masalah di dalam Institut Sky Soul. Di sisi lain, setelah Hua Ling menerima berita dari bawahannya, dia menjadi marah sampai dia ingin menghancurkan sesuatu. Hua Ling tidak sendirian dalam menggertak Nili dan rekannya. Namun, dia adalah yang paling mudah untuk dihadapi dan diperingatkan secara langsung. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Kebenciannya pada Lee Xingyun memuncak. Namun, dia tidak berani memprovokasi Lee Xingyun dengan kekuatannya saat ini. Lee Xingyun berada di urutan ketiga untuk menggantikan keluarga Asian Flames. Di antara generasi muda keluarga Asian Flames, dia masih memiliki banyak otoritas. Bukan saja dia takut untuk memancing masalah Lee Xingyun, dia juga perlu menyiapkan hadiah permintaan maaf yang besar kalau Lee Xingyun tiba-tiba mengingatnya. Adapun masa depan, selama Nili dan Lee Xingyun tidak jatuh, dia tidak akan berani memprovokasi Nili lagi. Bagaimanapun, Lee Xingyun sudah memperingatkannya. Bagaimana dia bisa berani menjadi kurang ajar? Sekarang, Nili dan partainya telah pergi untuk sementara waktu. Xiao Yu bertanya, Nili, apakah kamu membawa roh iblis tingkat dewa itu dari dunia kecil? Bahkan di dalam dunia kecil, tidak mungkin ada begitu banyak roh iblis pertumbuhan tingkat dewa. Nili menjawab, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Saya akan memberitahu Anda di masa depan. Bagaimanapun, pot iblis mimpi buruk adalah rahasia yang Nili tidak akan beritahu bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Lebih baik jika lebih sedikit orang yang tahu tentang hal-hal seperti itu. Jika berita bocor, itu akan menimbulkan masalah besar. Sisi Lee Xingyun mampu membeli begitu banyak roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat dewa, dan masih meminta lebih banyak lagi. Namun, Nili punya rencana yang lebih besar. Roh iblis tingkat dewa biasa tidak bernilai banyak uang. Yang paling berharga adalah roh iblis dengan garis keturunan naga. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.